Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di sini saya berada di Hening Gria Purwokerto, Batu Raden, tempat di mana dingin dan sejuk di sini untuk mencari kembali tenaga energi dari Tuhan untuk melanjutkan hidup lagi. Itulah energi yang dibutuhkan setiap orang. Karena orang tidak hanya makan dari roti saja, tetapi juga makanan jasmani dan rohani itu penting jadi satu. Maka Yesus kemarin bacanya tentang roti dari surga. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya ketemu dengan seseorang yang selalu aktif di gereja. Suatu saat aktif ini kemudian dia kemana-mana melayani, di mana selalu ada. Di situ pelayanan gereja ada, di sana wajahnya pun hadir. Bahkan hanya mungkin sebagai seksi konsumsi saja, maka dia selalu hadir. Suatu saat orang itu tidak pernah kelihatan di setiap kegiatan gereja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sosial maupun yang hura-hura dalam kegembiraan makan-makan. Saudara-saudari yang terkasih, baru tahu rupanya dia punya pengalaman kepahitan, kecentok karena ditegur di depan umum. Dia dikatakan bahwa kamu ini hanya mencari muka, kamu tidak sungguh-sungguh melayani. Maka di depan banyak orang, siapa yang tidak malu? Tutup mukanya, malu sekali. Maka dia pun langsung memutuskan, saya tidak akan ke gereja lagi, tidak akan aktif lagi. Ini suatu pengalaman yang banyak kita jumpai dan sudah umum. Orang ditegur di depan umum dan caranya menegur mungkin juga tidak terduga atau ora dugo-dugo, apa bahasa Indonesianya? Ora dugo-dugo ini tidak atau ditegur dengan semena-mena, maka dia kemudian protes, kemudian tidak mau menerima, justru membentengi diri, justru membuat benteng dalam hidupnya. Dan akhirnya dia apa? Lari. Maka saudara-saudari yang terkasih, pengalaman itu membuat orang yang ditegur memang seakan-akan sakit hati kalau tidak siap dengan segala teguran itu. Dan banyak yang tidak siap loh. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini gereja memperingati peringatan Santo Maximilianus Kolbe. Itu seorang martir yang dia menggantikan orang lain yang mau dieksekusi. Tetapi kemudian Injilnya Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Murid-muridku, kalau ada di antara kamu yang sedang melakukan kesalahan, tegurlah dia 4 mata. Kemudian kalau dia mencuekkan tidak ada pengaruh, ajaklah 1-2 saksi. Mungkin dengan 3 orang yang memberi kesaksian atau 2 orang itu, dia bisa berubah. Kalau memang tidak berubah juga, bawa ke hadapan jemaat. Kemudian katakan kepada dia. Kalau memang itu juga tidak merubah dia, maka perlakukan dia sebagai pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Maka Yesus juga melanjutkan bacaannya, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saudara-saudari yang terkasih, lanjutannya juga dikatakan, mintalah kepada Bapa, karena barang siapa 2 atau 3 orang minta kepada Bapa berdoa, maka niscaya akan dikabulkan. Banyak tema, tapi saya akan menyoroti tentang bagaimana cara menegur. Yesus memberikan suatu etika, dasar moral untuk menegur orang. Sebetulnya mengingatkan, menegur itu prinsipnya baik kalau kita negurnya tidak menyerang. Kalau kita negurnya tidak mendapatkan sesuatu sebagai background di mana kita mendapatkan seperti keinginan balas dendam. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menegur, pertama, 4 mata. Dan ini tentu saja disampaikan dengan hangat, dengan enak, maka kemudian orang itu tidak akan tersinggung. Kemudian mutung, tidak mau aktif lagi, dan akhirnya menjadi counterproduktif. Menjadi tidak bisa lagi justru yang terbaik yang mau diharapkan
itu yang terjadi. Malah sebaliknya. Dan orang itu pun tidak akan semakin dewasa, tetapi justru membentengi diri. Dan dia semakin jauh dari perubahan, dari kebaikan yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya melihat ada seorang romo yang selalu mendampingi anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu kebiasaannya nakal kadang-kadang. Nakal anak muda ya. Apalagi di SMA saya, SMA De Brito, itu kadang-kadang ngawur ya. Dengan seragamnya yang tidak pakai seragam. Kemudian dengan bercanda yang berlebihan. Mungkin untuk anak-anak siswa SMA luar dia berlebihan. Tetapi ada satu pamong yang menarik. Dia tidak pernah menegur anak itu, tetapi mengajak untuk dialog, untuk jalan, mengajak untuk kalau dia bahkan pernah ketika dia tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah, itu kadang-kadang vonisnya malas, keset. Kemudian akhirnya begitu didatangi, bahkan di tempat kosnya itu didatangi oleh pamong itu. Diajak ngobrol, kenapa tidak masuk? Ada masalah apa? Maka dia pelan-pelan bisa menerangkan kenapa tidak masuk. Kalaupun dia hanya pemalas, malas untuk sekolah, dia pun bisa juga menerangkan dan tidak merasa terteror dengan hukuman-hukuman yang ada di sekolah. Dengan punishment-punishment yang memberatkan orang, membuat jengkel. Karena saya sendiri pernah ketika saya terlambat sekolah, males-malesan, tiba-tiba saya mendapatkan punishment, disuruh nyapu di halaman sekolah. Maka ketika orang yang menghukum saya itu pergi, sapunya saya buang di halaman itu. Saya langsung memanjat pohon. Begitu frater yang menghukum saya itu datang lagi nyari saya, tidak ketemu. Teman-teman saya malah nyorai fraternya. Karena dia nggak nyangka saya manjat di atas pohon. Maka dia nyari ke kanan kiri, hanya ada sapu yang sudah tertidur. Nah itu karena apa? Dihukum dan rasanya kadang di depan banyak orang menjadi jengkel, menjadi marah. Tetapi ketika didatangi, diajak ngomong baik-baik, ada masalah apa? Bukan tuduhan yang pertama yang dibahasakan, tetapi sesuatu persahabatan. Sesuatu yang kalau bisa kita pecahkan bersama. Nah ini menjadi sesuatu nilai. Menegur tentu saja capek karena butuh energi ekstra ya. Tetapi ini mungkin bisa dilaksanakan di dalam kegiatan sehari-hari. Ketika kita ingin mengajak orang lain semakin baik, maka caranya juga menentukan berhasilnya proses itu. Maka saudara-saudari, kalau ada masalah dengan orang-orang di sekitar kita, kita ajak bicara empat mata. Kalau kita pun dianggap menjadi batu sandungan, kita juga bisa mengajak bicara empat mata. Bicara dengan baik. Jangan sampai malah merasani, menceritakan di mana-mana dan menjadi sesuatu yang tidak karuan, berita yang tidak benar. Dan ini kemudian membuat kita semakin mengembangkan diri maupun orang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.